Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video YouTube Kicker Channel. Pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi tentang apa saja kriteria para penerima bantuan yang tidak layak atau tidak bisa menerima bantuan BPJS gratis atau disebut dengan PBI, penerima bantuan iuran. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menetapkan kriteria penerima manfaat program jaminan kesehatan atau BPJS gratis yang dinyatakan tidak layak menerima. Hal ini sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Sosial RI nomor 73/HUK/2024. Tujuannya adalah untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran serta mencapai efektivitas yang optimal. Dan tentu saja yang memiliki kriteria-kriteria tersebut nantinya pasti usulannya akan ditolak secara sistem oleh Kementerian Sosial. Baik Sobat QR Channel, berikut ini adalah kriteria penerima bantuan BPJS gratis yang tidak layak sebagaimana yang dimaksud. Yang pertama, individu dan alamat tidak ditemukan. Jika seseorang ataupun alamat penerima bantuan itu tidak ditemukan, maka penerima bantuan tersebut akan dinyatakan tidak layak. Kemungkinan besar data penerima bantuan ini tidak valid ataupun penerima bantuan itu telah pindah serta tidak melakukan pembaharuan data sehingga menyebabkan bantuan bisa terputus. Yang kedua, meninggal dunia. Penerima bantuan akan dinyatakan tidak layak jika telah meninggal dunia, kecuali telah dilakukan pergantian pengurus dalam satu keluarga. Hal ini penting untuk memastikan bantuan tidak disalahgunakan dan tetap mencapai tujuan yang diharapkan. Next, yang ketiga, bekerja sebagai ASN, TNI ataupun Polri. Jadi penerima bantuan itu tidak layak jika memiliki pekerjaan sebagai aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia ataupun Kepolisian Republik Indonesia, sebab kelompok ini umumnya memiliki penghasilan tetap dan dianggap mampu secara ekonomi. Kita lanjutkan yang keempat, anggota keluarga, ASN, TNI, atau Polri. Penerima bantuan dinyatakan tidak layak jika merupakan anggota keluarga aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, ataupun anggota kepolisian yang dalam hal ini bertujuan untuk menjamin keadilan dan efektivitas penyaluran bantuan sosial tersebut, sebab mereka itu dianggap mampu secara finansial. Next, yang kelima, sudah mampu. Jika seseorang sudah mampu secara ekonomi dan tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, maka penerima bantuan tersebut tidak layak untuk menerima bantuan. Dan penilaian kemampuan ekonomi dapat dilakukan berdasarkan penghasilan, aset, dan gaya hidup. Lanjut yang keenam, yaitu pensiunan ASN, TNI, dan Polri.
Pensiunan ASN TNI Polri adalah kelompok yang dianggap mampu secara ekonomi sehingga dinyatakan tidak layak untuk menerima bantuan. Kemudian yang ketujuh, guru tersertifikasi. Pekerjaan sebagai guru yang tersertifikasi ini dianggap sudah memiliki penghasilan tetap dan berkecukupan, sehingga dinyatakan pula tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Yang ke-8, penghasilan rutin dari APBN ataupun APBD. Jadi para penerima bantuan ini akan dinyatakan tidak layak jika memiliki penghasilan rutin yang berasal dari APBN ataupun APBD. Hal ini menunjukkan bahwa penerima bantuan memiliki sumber penghasilan yang terjamin dan dianggap mampu secara ekonomi. 9. Menolak bantuan. Penerima bantuan dinyatakan tidak layak jika menolak menerima program bantuan sosial dari PBI JKN ini. Dan penolakan ini menunjukkan bahwa penerima bantuan itu tidak membutuhkan bantuan serta tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Tapi pada poin yang ke-9 ini hampir tidak ada, karena pada umumnya masyarakat kita itu selalu menerima bantuan. Lanjut yang ke-10, penghasilan di atas UMP atau upah minimum provinsi. Bagi para penerima bantuan ini dinyatakan tidak layak jika penghasilannya sudah di atas upah minimum provinsi atau UMP. Hal ini menunjukkan bahwa penerima bantuan ini memiliki kemampuan secara ekonomi yang cukup dan tentunya tidak membutuhkan bantuan. Next, yang ke-11, pengurus ataupun pemilik perusahaan. Jika seseorang terdaftar sebagai pengurus atau pemilik perusahaan, tentunya kelompok ini memiliki penghasilan cukup dan tidak membutuhkan lagi bantuan. Oleh karenanya, kelompok ini dinyatakan tidak layak menerima bantuan sosial dari pemerintah. Lanjut yang ke-12, tenaga kesehatan. Penerima bantuan dinyatakan tidak layak jika terdaftar sebagai tenaga kesehatan. Umumnya, tenaga kesehatan ini memiliki penghasilan tetap dan dianggap mampu secara ekonomi. Lanjut ke 13, perangkat desa. Penerima bantuan dari perangkat desa ini akan dinyatakan tidak layak jika berstatus aktif sebagai perangkat desa, karena perangkat desa ini pada umumnya memiliki penghasilan tetap dan dianggap mampu secara ekonomi karena memiliki penghasilan bulanan. Next, yang ke-14 atau yang terakhir, yaitu penerima bantuan lain. Penerima bantuan akan dinyatakan tidak layak jika sudah menerima bantuan sosial selain dari Kementerian Sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan tidak tumpang tindih dan tentunya akan mencapai efektivitas yang optimal. Sobat QR Channel, demikianlah tadi kriteria penerima bantuan BPJS gratis yang dinyatakan tidak layak. Oleh karena itu, bagi yang mengusulkan bantuan sosial melalui aplikasi Cek Bansos,
namun memiliki kriteria seperti di atas tadi, harus dipertimbangkan lagi, sebab pasti usulan tersebut akan ditolak oleh Kementerian Sosial. Dan penting untuk kita ingat bahwa tujuan utama program bantuan sosial adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat tepat sasaran serta mencapai efektivitas yang optimal. Ya sobat, demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe. Sampai jumpa di video-video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.